Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Snaini dengan NIM 4182001003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah tugas besar 1 Bahasa Indonesia dengan judul Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia. Pada bab 1 pendahuluan, saya hanya akan membahas pada poin latar belakang. Bahasa merupakan suatu media untuk menyampaikan suatu pesan ataupun informasi dari satu individu kepada individu lain ataupun lebih, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi antar masyarakat, bahasa dapat pula dijadikan alat untuk mengidentifikasi identitas seseorang, seperti hubungan antara spesifikasi bahasa Indonesia dan identitas nasional bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia tidak terlepas oleh pengaruh dari bahasa lain, yaitu bahasa daerah maupun bahasa asing. Pengaruh itu di satu sisi dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia, tetapi di sisi lain dapat juga mengganggu kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, pengaruh perkembangan bahasa Indonesia tersebut tidak hanya berasal dari bahasa asing saja, tetapi juga karena adanya faktor berbagai bahasa daerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Sebab, seperti yang kita ketahui, banyak sekali bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa komunikasi setiap harinya pada masyarakat setempat di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak semua kalangan masyarakat dapat memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baku dengan baik. Selain itu, masyarakat juga merasa canggung menggunakan bahasa Indonesia yang baku di luar dari acara formal atau resmi. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang telah terafiliasi oleh bahasa daerah, baik secara pengucapan maupun dari arti bahasa tersebut. Bab 2, pembahasan masalah yang akan saya bahas adalah pertama, perkembangan bahasa Indonesia dalam era globalisasi. Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam pergaulan pada era globalisasi saat ini dinilai sangat penting, sebab seiring dengan zaman, penggunaan bahasa Indonesia pun semakin pudar karena banyak orang Indonesia, terutama anak muda, orang dari kalangan bisnis, dan pejabat yang menggunakan bahasa selain dari bahasa Indonesia, seperti bahasa gaul dan bahasa asing. Bahkan, mereka seringkali menggunakan istilah asing untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Sebagian besar masyarakat merasa jauh lebih pintar apabila menguasai bahasa asing, padahal mereka tidak dapat menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Hal seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu dampak negatif dari era globalisasi. Karena nilai-nilai luhur yang terdapat pada suatu bangsa dapat luluh dan dapat dengan mudah terkikis oleh arus globalisasi yang relatif lebih kuat seperti mempengaruhi budaya dalam berbahasa. Yang kedua yang akan saya bahas adalah ancaman dari pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Jika pengaruh bahasa asing diberi peluang terlalu besar pada bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia itu justru akan kehilangan peluangnya sendiri untuk berkembang menjadi bahasa nasional yang maju. Dalam masyarakat yang aneka bawahan atau pergaulan antar bangsa dan antar bahasa, satu bahasa memang tidak bisa dihindarkan dari pengaruh bahasa lainnya yang jauh lebih maju. Tetapi, pengaruh terpenting yang harus diterima adalah unsur makna, bukan bentuk gramatika. Persoalan bentuk gramatika, baik bentuk terikat maupun bentuk bebas, harus terlebih dahulu dicarikan di dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa serumpun, sebelum menerima bentukan dari bahasa asing. Jika bahasa Indonesia kehilangan peluang mengembangkan dirinya sendiri, maka bahasa asing tersebut menjadi sebuah ancaman terhadap bahasa Indonesia yang dipengaruhinya. Pengaruh bahasa asing tidak dapat dihindarkan dalam hubungan langsung antar bangsa dan antar bahasa karena sebuah bahasa yang masih berkembang pasti memerlukan tambahan kosakata agar menjadi bahasa yang mantap secara linguistik, sosial, dan politik. Namun, pendukung bahasa Indonesia yang tidak memiliki kehati-hatian mengenai pengaruh bahasa lain
akan dapat menjerumuskan bahasanya pada situasi yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, yaitu dampak positif dari adanya pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa asing pada bahasa nasional atau bahasa daerah, di satu sisi dapat dijadikan sebagai sebuah peluang untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang modern, yakni menjadi sebuah bahasa yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan pesan dalam berbagai bidang kehidupan. Masyarakat Indonesia juga dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Pengaruh lainnya yaitu terhadap perkembangan bahasa Indonesia adalah timbulnya berbagai kata-kata serapan dari bahasa-bahasa asing. Meski kontak budaya dengan penutur bahasa-bahasa itu berkesan silih berganti, proses penyerapan itu ada kalanya pada kurun waktu yang tumpang tindih, sehingga orang-orang dapat mengenali suatu kata serapan yang berasal dari bahasa yang mereka kenal. Sesudah Indonesia merdeka, pengaruh bahasa asing memang mulai surut, sehingga kata-kata serapan yang sebetulnya berasal dari bahasa asing, sumbernya sekarang tidak disadari betul oleh masyarakat Indonesia. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional, harus dimengerti oleh generasi muda sebagai alat komunikasi yang dapat menjembatani kepentingan mereka. Sebab peranan bahasa Inggris dalam kehidupan manusia pada saat ini sangatlah besar. Hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia saat ini memerlukan bahasa Inggris. Namun, pengaruh bahasa daerah bagi perkembangan bahasa Indonesia juga memiliki lebih banyak dampak positif yang bisa diambil. Contohnya adalah, bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata baru yang diambil melalui kata-kata serapan dari bahasa daerah. Kemudian selanjutnya adalah menambah ciri khas dari suatu suku dan daerah sehingga membuat sebagai identitas baru bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai berbagai macam ras, suku, dan bangsa di berbagai pulau di Indonesia. Perbedaan bahasa di tiap-tiap daerah menandakan identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Masyarakat yang merantau ke ibu kota Jakarta mungkin lebih senang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah dengan orang yang berasal dari daerah yang sama, salah satunya dikarenakan agar menambah keakraban di antara mereka. Beberapa kata dari bahasa daerah juga diserap menjadi bahasa Indonesia yang baku. Contohnya yaitu adalah kata nyeri dari bahasa Sunda dan kata kiat dari Minangkabau. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah, yaitu dalam era globalisasi ini, jati diri bahasa Indonesia lebih perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh dan budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai atau bahkan tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, jika ada pengaruh bahasa populer yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, hendaknya disesuaikan dengan kaidah berbahasa Indonesia yang pada hakikatnya merupakan identitas bangsa Indonesia. Kemudian, saran yang dapat diambil pada kesempatan kali ini yaitu pertama, 1. Kesadaran agar mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai KBBI, serta mengerti dengan etika menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, hindari penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing, juga bahasa Indonesia, secara bersamaan karena dapat mengurangi makna dari bahasa itu sendiri. Yang ketiga, meskipun diwajibkan belajar bahasa asing, masyarakat Indonesia seharusnya tidak boleh melupakan nilai-nilai yang ada dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka. Dan sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata.